Oke, kembali bersama Om Ray. Di sini kita hari ini akan melakukan bike check lagi untuk sepeda patrol. Oke, sebelumnya kita akan informasikan dulu. Ini adalah patrol 573 size M, ukuran 27,5. Saya meminangnya tahun 2020-an. Baik, kita akan melakukan bike check pertama dari kokpit. Oke, di sini kokpit kita pakai handlebar dari Speng Spike, panjang 780. Ini cukup steady ya, kemudian sangat enak digunakan untuk jalan-jalan terjal berbatu, menanjak, menurun, stabil, dilengkapi dengan stem dari kresek ya nyebutnya ya. KRSEC apa Dre. Ini stem lumayan enak, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi bikin stabil. 31,8 ukurannya, race nya sekitar berapa ya, 70 mili. Si headset ini si handlebar ini sangat lumayan tebal ya. Banyak sih di pasaran yang mereknya sama tetapi kualitasnya berbeda, entah mengapa begitu ya. Mungkin karena versi kopiannya kopi super Cina mungkin, tapi yang asli sih tebal dan lumayan agak berat dikit, walaupun bahannya sama dari alloy. Oh iya, frame 4x573 juga ini dari alloy ya. Bukan karbon, tapi sangat ringan untuk sekelas sepeda seperti ini. Ini jenis frame-nya full sus. Full sus itu ada dua suspensi, baik di depan dengan fork dan di belakang dengan rear suspension, like that. Oke, balik lagi ke kokpit. Handlebar sudah. Kemudian di hand grip ini sebetulnya udah ganti beberapa kali. Terakhir ini pakai rock brush, murah meriah tapi cukup enak digenggam ya. Ini bahannya semi kulit dengan cap, dilengkapi capnya seperti itu. Ini nggak licin saat digunakan di hujan atau di jalan yang memang lumayan terjal berbatu makadam ya, seperti itu. Oke, di handlebar juga terpasang satu buah bel. Kenapa sih pakai bel kayak anak kecil aja? Enggak, itu memang fungsional ya si bel ini, karena saat lu melewati jalan-jalan yang ramai dengan penduduk atau yang tiba-tiba banyak kendaraan, lu bisa ingatkan mereka. Ini dari Cat Eye. Suaranya nyaring sekali, seperti itu, luar biasa. Membantu kita buat mengingatkan orang saat kita lewat, jadi tidak tidak membuat orang kaget karena tiba-tiba kita lewat. Oke, di handlebar juga terpasang brake set dari Deore, Shimano Deore XT. Ini rem nggak usah ditanyain lagi ya, gimana pakemnya dibanding Deore biasa, jauh ya, mungkin 2 kali lipatnya lebih pakem lagi. Jadi ini bikin lu pede untuk nerabas jalur-jalur yang sangat curam, gradien bisa 25 atau di bawah itu. Pokoknya lu nggak takut kalau pakai rem ini ngebut atau turun seterjal mungkin pun dia bisa berhenti. Oke. Dia tipenya yang
chrome, jadi ini agak jarang ya, lumayan lah bisa dapet ini. Selain faktor fungsional juga faktor estetikanya dapet. Oh iya, mungkin dari tadi ini kelihatan nih ada lampu ini dari Rockbros, lumennya kalau nggak salah ini 400 apa 600 ya, 400, tapi terangnya luar biasa sih, bisa tahan 3-4 jam pemakaian penuh ya sepanjang malam, karena kita sering night ride di area kita yang memang sangat menyenangkan untuk melakukan itu. Balik lagi ke handlebar, dia nempel di headset dari FSA. Ini headset luar biasa juga. Bawaannya si Patrol sih sebetulnya sangat fleksibel, stiff, loncer juga karena di dalamnya mungkin menggunakan bearing yang lumayan bagus ya. Oke, kemudian di balik rem tadi ada shifter dari Diore 12 speed. Ini udah jenisnya EP ya, jadi dia nyantol ke rem, nggak terpisah klemnya, dia masuk ke dalam klemnya si rem ini, jadi menyatu. Ini meringkas handlebar untuk jadi kelihatan lebih minimalis ya. Ini perpindahannya sangat smooth, lumayan lah buat dipakai nanjak-nanjak, perpindahannya enak. Oke, headset sudah tadi. Oke, kita pergi ke bawah dikit. Di depan kita pakai fog dari Rockshox, tipenya sektor. Ini travelnya 140, sensinya mungkin 32 ya, saya lupa. Tapi ini sangat vital saat kita bermain di berm, di apa namanya, turunan-turunan yang berbatu, curam, dan ada acara loncat-loncatnya, jadi lebih pede ya pakainya. Enak sekali, reboundnya main, atau kalau mau cepat berbalik juga main, jadi lu tinggal pilih setting modenya aja. Dia nempel ke wheelset dari Nautilus. Ini dia, yang sangat loncer juga karena dia pakai hub TA true axle ya. Ini luar biasa loncer. Kemudian nempel di rims dari Speng Spoon 32 hole. Ini lumayan sangat kuat ya, mau loncat setinggi apapun kayaknya nggak bengkok atau nggak jadi berubah. Jadi ya sudah cukup ideal buat saya pakai Speng Spoon ini. Untuk remnya sendiri, rotornya pakai Snell yang mirip-mirip XT, two tones color. Ice Tech kalau di XT, dia lari ke kalivernya XT yang sama warnanya chrome juga. Seperti ini jarang sih ya, alhamdulillah bisa dapet ini. Dia dilengkapi dengan Ice Tech teknologi, jadi si kanvas remnya ada lagi extensionnya ke atas untuk lebih cepat mendinginkan. Bocel-bocel ya malum lah, sepeda dipakai, kalau nggak dipakai mungkin itu namanya sepeda pajangan ya. Ini double wall Speng Spoon, ini lumayan gede, kuat juga buat masukin ukuran-ukuran gede ya. Kalau lu suka downhill mungkin bisa kepake juga. Oke, untuk spakbor karya anak bangsa nih, Rocksokan. Oke, kokpit sama bagian depan sudah. Kita berlanjut ke seat post. Seat post ada, saya sih pakai dari Patrol, Van Patrol bawaannya dia. Tapi pernah diganti satu waktu pakai real suspension, suspension yang otomatis.
tapi nggak kurang enak dan kurang kepake juga. Jadi karena harganya lumayan ya dijual aja. Ada yang mau beli juga. Seat postnya juga dari Patrol, simple tapi enak dipakai, cukup empuk, tidak sakit digunakan untuk jarak jauh. Nempel di seat post ada lampu-lampu untuk memberi tanda saat malam-malam, jadi tidak ditabrak dari belakang. Saddle sudah, seat post sudah. Kalau frame sih bawaannya sana ya, masa saya yang bikin. Case-nya seperti itu, kemudian link di belakangnya seperti itu. Nah, untuk rear shock dia dari Rockshox juga, ini Rockshox Monarch. Kalau nggak salah sih ini ETI-nya sekitar 19 ya, atau 22 lupa lah. Tapi ini juga sangat memerankan peranan yang vital buat saya yang udah di atas 40. Kok jadi ngomongin umur. Jadi kalau lu berkendara dengan khusus bike, lu akan merasa nyaman ya dalam kondisi apapun. Jadi dan dia bisa dimatikan juga supaya tidak bergerak saat lu ngadepin tanjakan kan, biar tidak bobbing. Ininya bisa dimainkan untuk bisa berhenti, lock out, atau dimainkan seperti itu. Nah, untuk Patrol jenis ini tidak ada buat battle cage, jadi paling kalau tidak kita pasang di seat post ya bawa tas lah ya, itu mah hal yang teknis gampang lah. Oke, sudah di apa namanya ini, rear shock sudah, lari ke crankset. Crankset sebetulnya ini bawaannya dia aslinya si, cuman saya modifikasi jadi single chainring, hanya jadi satu. Si single chainringnya dari Modgo, murahan tapi tidak murahan, gimana ya, murah tapi tidak murahan. Terus ininya aslinya dari Deore, cranknya, tapi di decol pakai sen, bukan gaya-gayaan sih, memang buat nutupin supaya tidak kena baret, karena sering banget sepatu gesek ke sini dan akhirnya melupas cat ya. Jenisnya hollow dengan bottom bracket seperti itu, kiri kanan itu lebih ringan jadinya, karena lu ngurangin berapa ratus gram, mungkin bisa sampai sekilo ya kadang-kadang kalau yang 3 itu. Jadi lumayan kalau lu pakai single chainring, ngurangin beban juga. Untuk pedal kita pakai dari Van Bigfoot, ini kayaknya udah gak dijual deh. Tapi ini tapaknya lebar, pakunya bagus, nggak terlalu tajam dan sangat enak dipakai. Luar biasa ini dari Van. Jarang-jarang nih produk-produk zaman dulu masih ada yang jual ya, kecuali kalau dibeli di Facebook mungkin masih ada. Terus kalau mood seperti ini banyak lah ya, nggak usah dibahas. Terus sprocket, nah ini nih yang unik. Sprocket tadinya sih nggak segede ini ya, hanya 42, tapi karena ada yang rela menghibahkan dalam tanda kutip, kasihan ke Marsalnya, katanya kalau jalan di tanjakan kayaknya berat mulu katanya gitu. Nah, akhirnya dikasih deh tuh yang 10 speed, yang paling gedenya ini di ukuran 50 feet. Jadi untuk tanjakan ekstrim juga tetap bisa dilampaui, tapi wah dengan kecepatan yang lumayan lah ya, lumayan lama gitu. Jadi pada ditungguin, tapi ini benar-benar membantu sih, jadi mengurangi beban terhadap otot kita. Ini sangat membantu. Kayaknya kalau nggak salah dari Sunrise deh. Ini dalamnya merah seperti itu tuh, bagus sih. Perpindahannya smooth karena dia dibantu dengan RD dari Deore juga 10 speed. Oh iya, dikasih Gotling juga karena cukup lebar, jadi kalau nggak dipakein Gotling yang merah ini agak sulit. Gotlingnya dari Merocha nih. Nah, dia perpindahannya lumayan smooth sampai ke
yang paling gede sekalipun. Udah kayak nampah sih sebetulnya, ini agak-agak malu ya kalau nggak bisa nanjak kalau pakai ini, jadi lumayan lah. Nah untuk chainnya sendiri, dia sebetulnya warnanya gold ya, cuman karena kena oli terus mungkin ya jadi berubah warnanya ya. Tapi lumayan sih ini, lupa saya mereknya dari apa. Apa namanya, jenisnya itu half hollow atau apa ya, lupa. Cuman ini lumayan smooth ya, nggak geredek-geredek juga, jadi lancar kalau digunakan. Oke, untuk hub belakang pre-hub dia sama dengan yang depan, pakai Nautilus. Jangkrik, lumayan sih bunyi kalau ini, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya nggak terlalu concern masalah itu sih, karena yang penting kan perputaran wheelsetnya ya, itu sangat smooth. Bearingnya bagus di dalamnya. Untuk belakang juga si rotornya sama dengan yang depan, Snell jenis tipe 2 color, lumayan tebal, cocok buat si XT, Deore XT dari Shimano ini, yang sama dengan yang depan. Ice-Tech teknologi, pakai dingin. Ditanya seberapa ngerem, ya ngerem lah, mau kayak apapun berhenti dia, selama kan pas remnya masih ada. Jadi cukup puas dengan performanya sejauh ini. Sama belakang pakai True Axle, ini dari Rock Bros, depan belakang Rock Bros, sorry, Rockshox jadi Rock Bros. Ini enak pakai TIA, itu lebih pede lu kalau loncat-loncat, kalau jalan hancur sekalipun dengan kecepatan tinggi, nggak takut buat patah. Karena pernah ngerasain pakai quick release itu patah 2 kali, mungkin karena perilaku berkendara saya yang terlalu seneng babat terus gitu. Untuk rimnya sendiri sama dengan yang depan, satu pasang ya, Kenda Spang Spoon 32 hole 32 lubangnya. Ini sama double wall, kuat untuk di segala medan. Oh iya, bannya untuk yang belakang ukuran 23,5 kali 27,5. Ini lumayan besar, agak sedikit berat, tapi untuk di jalan-jalan belusukan, kebon, ya all terrain itu cukup ya, karena si knobsnya ini lumayan benar-benar menggigit, baik di batu, tanah, ataupun di jalan-jalan licin. Kenda Navegal Kerehore. Oh iya, yang depan tadi belum ya. Yang depannya kita pakai Maxxis Aggressor. Dia lumayan sama sih, hampir sama knobsnya dengan itu, cuman dia lebih ringan karena dia kan pakai Kevlar ya, jadi bisa dilipat ini kalau mau dibawa gitu, atau diganti-ganti, enak sih, mudah jadinya. Knobsnya sama, lumayan menggigit di semua kontur. Jadi sejauh ini sih ini spek cukup ideal buat saya, tidak ada no complaint. Rem super hidrolik lumayan buat XC atau AM track, bisa melahap semua itu ya tanpa komplain. Jadi sampai di sini dulu mungkin. Oh iya, tadi ada seat clampnya pakai Uno ya. Ini juga kayaknya udah nggak dijual lagi. Agak-agak jadul ya sepeda-sepeda kita nih. Tapi bertahan semua zaman insya Allah. Karena yang penting bukan sepedanya tapi sepedahannya. Oke, setuju? Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Om Ray. See you. Bye. Salam dunia pergoisan.